Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan memperkenalkan dan kita juga akan uji coba dari platform yang akan gue tampilkan di layar kaca teman-teman. Nah, platform aplikasi ini tuh menurut gue menarik banget dan wajib teman-teman punya, wajib teman-teman coba. Kenapa? Karena menurut gue platform ini tuh ngebantu kita banget dalam ketika teman-teman mencari dan juga melakukan dior ke aset-aset kripto, terutama aset-aset kripto yang baru. Kenapa? Karena platform ini tuh punya teknologi AI yang akan bisa mengecek dan juga melihat gitu loh, apakah suatu aset itu punya resiko atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Nah, nama aplikasinya adalah Evi.ai. Nah, ini teman-teman bisa download aja di Play Store ataupun di App Store, atau teman-teman juga bisa klik linknya ada di deskripsi video ini. Nah, ini kita akan langsung buka aja aplikasinya dan kita akan langsung lihat fitur-fitur apa aja sih yang ditawarkan dari Evi.ai. Nah, yang pertama teman-teman bisa connect wallet ya. Di sini teman-teman tinggal add wallet aja, masukkan seed phrase, dan ini aman ya. Kenapa? Karena Evi.ai ini hanya sebagai platform dan decentralized. Otomatis mereka tidak menyimpan seed phrase di dalam aplikasinya. Jadi teman-teman aman, dia kayak MetaMask aja, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, next di sini kalau kita lihat dia menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang menarik dan teman-teman bisa coba, bisa pakai. Yang pertama adalah cek. Nah, cek ini teman-teman tuh bisa ngecek berbagai resiko-resiko dari berbagai aset. Nah, ini teman-teman bisa tinggal klik aja. Di sini teman-teman tinggal masukin aja pengen jaringan apa. Let's say, misalnya teman-teman pengen ngecek aset di jaringan Arbitrum. Teman-teman tinggal masukin aja kontrak address-nya. Habis itu klik tombol cek. Nah, ini gue akan kasih contoh. Kita akan lihat dari aset-aset yang sudah ada ya. Di bawah sini, ada berbagai informasi seperti hot, new, gainer. Gainer ini ya aset yang naiknya melejit ya. Terus ada drop yang menurun parah. Ada NFT. Ya, new ini yang baru listing. Dan juga ada yang hot, yang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Nah, kita cek yang baru listing deh. Misalnya ada namanya Data Doge. Ini kita tinggal klik aja. Teman-teman bisa lihat ini baru banget listingnya. Ini gua ambil time frame 4 jam. Nah, di bawah sini yang menarik adalah dia bisa ngecek liquidity. Jadi informasi yang ditawarkan itu banyak banget. Contoh LP-nya di log 77,81%. Di sini ada pairing-nya apa? Contoh pairing Data Doge USDT, Data Doge Warp BNB. Dan kita bisa lihat volume 24 jamnya dan juga liquidity-nya terus turun. Nah, ini bisa menjadikan sebagai acuan ketika teman-teman ingin membeli aset tersebut. Di sini juga dia jelasin volume selama 24 jam, pool size-nya, ya, habis itu juga ada holdernya berapa. Jadi teman-teman nggak usah ngecek BSC scan lagi tuh buat ngecek holder dia berapa. Terus MCAP-nya juga sudah langsung tercatat. Jadi kalau ada token yang belum listing di CoinMarketCap, kan kita nggak bisa lihat tuh market cap-nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat market cap dia berapa. Dan ini datanya real time, ya. Nah, fitur yang paling menarik lainnya adalah bagian cek yang tadi yang gue bahas. Teman-teman tinggal klik aja di sini ada tombol yang namanya cek. Ya, kita pencet aja, dia akan nge-scan, ambil waktu sekitar 10-20 detik, dan di sini akan muncul tampilan risk assessment. Nah, ingat ya, di sini fungsi AI-nya hanya ngebantu kita untuk dior, bukan berarti sebagai pengambil keputusan. Jadi, kalau dia risk assessment-nya kecil, bukan berarti itu pasti aman. Jadi, tetap teman-teman tuh harus dior banget, ngecek juga komunitasnya, dan lain-lainnya. Jadi, ini hanya tool pembantu aja. Nah, di sini kalau risk assessment-nya semakin besar, maka resikonya juga semakin besar. Semakin kecil risk assessment, maka semakin kecil resiko dari token tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya, basic infonya ada seperti token contract address, kontrak ownernya apa, total supply-nya berapa, holder dan juga LP holdernya juga ada jelas di sini secara rinci, ya. Top 10 holder rasionya juga ada, token holdernya berapa, dan di sini yang penting adalah risk check-nya. Nah, kalau teman-teman lihat risk check-nya ini banyak banget ya. Ada seperti sleep patch. Jadi di sini dia nggak bisa ubah sleep patch. Ini aman kalau hijau. Jadi dia ada indikator itu yang hijau centang, tanda seru kuning sama tanda seru merah. Kalau tanda seru kuning itu artinya masih bisa berubah. Tanda seru merah itu udah pasti bisa berubah. Kurang lebih seperti itu. Habis itu juga ada set whitelist, blacklist, honeypot. Nah, ini juga bahaya nih honeypot ya. Habis itu juga open source. Habis itu juga no tamper with balance. Ini juga penting, tokennya nggak bisa diminting lagi, ya. Di sini admin privilege-nya juga dihilangkan. Di sini juga nggak bisa take back ownership. Nah, jadi kadang ada token yang di re-announce. Nah, kebanyakan orang awam mikirnya kalau token sudah di re-announce, artinya developer sudah tidak bisa mengubah token itu lagi. Salah ya teman-teman ya.
Kalau di re-announce, ternyata ketika dia re-announce dia memberikan perintah, oh nanti developer bisa take back lagi. Nah, itu yang bahaya. Nah, di sini dia bisa ngecek apakah dev itu bisa take back ownership-nya ketika sudah di re-announce. Ternyata ini tidak bisa. Kalau dia ada tanda merah, berarti developer udah niat jahat tuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini kita juga bisa lihat transfernya nggak bisa di-pause. Ini juga bagus, dan lain-lainnya. Di sini ada informasi seperti buy text dan juga sell text. Nah, ini buat teman-teman yang suka token micin atau token-token yang ada pajaknya, ada text-nya, slippage-nya. Nah, ini dia ada informasi berapa persen. Buy gas-nya juga, sell gas-nya juga ada. Jadi dia bisa rekomendasiin gas fee-nya kira-kira bakal kena berapa sih kalau slippage-nya 3%. Kayak gitu. Kadang kan teman-teman kalau lihat, oh, slippage-nya 15%, berarti kena gas fee-nya bisa gede banget nih. Nah, dia bisa kasih estimasi gas fee-nya. Jadi memang informasi yang ditawarkan pun sangat lengkap, dan ini bisa ngecek NFT juga ya, jadi nggak cuma sekedar token. Nah, contoh kita cek yang NFT punya, kita klik NFT, kita cek Bored Ape Yacht Club. Nah, ini yang paling kece nih. Nah, ini kita cek aja. Di sini kita bisa lihat ya, risk check-nya aman semua. Itemsnya berapa, NFT kontraknya, dan lain-lain. Jadi memang informasi yang ditawarkan pun di sini lengkap. Oke, jadi ini fitur pertama yang menurut gue menarik banget, yaitu ceknya. Nah, fitur kedua adalah monitor. Nah, ini keren banget. Monitor ini dia bisa ngecek apakah whale ketika di lock itu akan cair dalam waktu dekat. Terus dia juga bisa ngecek chain traceability. Terus juga bisa buy and sell data dan lain-lain, holding analyze, large transaction, apakah terjadi transaksi yang besar atau tidak. Nah, itu bisa dicek di bagian sini. Teman-teman hanya perlu input monitor kontraknya atau address-nya, ya, habis itu tinggal pilih select monitor address-nya, range-nya berapa, semua atau top 10 doang, apa top 20, apa top 50. Habis itu bisa pilih monitor TX levelnya, apakah 1000 lebih, 5000 lebih, atau berapa, kayak gitu ya. Habis itu tinggal klik tombol start monitor, dan fitur ini tuh free. Jadi ini ngebantu banget nih untuk kita buat monitoring suatu token, seperti itu. Next, fitur selanjutnya adalah tracking. Nah, ini keren juga ya, fitur ini tuh teman-teman kalau diklik di sini ya, dia akan ada dua pilihan. Teman-teman bisa tracking token atau teman-teman bisa tracking whale wallet atau wallet address. Jadi misalnya nih ya, contoh kalian takut ada satu whale megang tokennya banyak banget dan takut dia ngebuang barang. Nah, teman-teman bisa tracking dari sini. Teman-teman tinggal masukin aja wallet address-nya di sini, jaringan apa, sama tokennya apa. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, ketika si whale-nya itu ngejual, maka otomatis akan ada notifikasi ke EV-nya teman-teman bahwa whale tersebut sedang menjual aset tersebut. Jadi, kurang lebih ya ini buat mata-matain whale aja ya, kayak gitu. Ini juga teman-teman bisa pakai buat di strategi teman-teman ketika ingin membeli aset-aset besar seperti Bitcoin dan lain-lain. Teman-teman tinggal masukin aja address whale, apakah dia akan membeli atau menjual Bitcoin ataupun aset-aset lainnya. Jadi ini menurut gue keren banget whale trackingnya ya. Jadi ini bisa teman-teman coba. Next, fitur selanjutnya adalah market. Teman-teman di sini bisa ngecek top 100 market ya. Ini dari source market dari seluruh blockchain yang ada terdaftar. Teman-teman juga bisa cek berdasarkan jaringannya ya. Di sini udah banyak, ada BSC, Ethereum, Arbitrum Core, VFC dan lain-lain. Terus juga berdasarkan data juga. Di sini ada kayak indicator emosionalnya. Ini penting juga kayak BTC Long 99%. Wah, ini gede banget, berarti baik yang pede dengan harga BTC. Emotional indikatornya pun juga grid dan lain-lain. Di sini yang lagi hype-nya apa juga ada block kalendernya ya. Jadi teman-teman yang takut ketinggalan dengan event-event di blockchain, di crypto, nah ini ada kalendernya juga. Ini ngebantu banget buat kita update. Oh, ternyata di tanggal 12 April ini ada Ethereum Shanghai upgrade. Tinggal 11 hari lagi. Oh, di Agustus tanggal 6 2023 ada LTC halving. Nah, ini udah muncul juga ya, dan lain-lain. Ini juga ada gainer sama loser di berbagai network. Ini ada public blockchain comparison. Oh, ternyata Ethereum ini yang paling tinggi nih TVL-nya. Kedua Tron, ketiga BSC, keempat Arbitrum. Jadi nggak perlu buka DeFi lama. Ini kita bisa analisa blockchain itu apakah lagi rame atau tidak. Terus exchange yang paling rame apa? Oh, Binance yang paling tinggi. Terus juga ada likuidasinya. Di sini juga ada informasi tentang burningnya Ethereum. Stable token data yang paling banyak apa? Oh, USDC, ada USDT dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu.
Dan juga di sini ada change ya, ini perubahan-perubahan berbagai aset. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk yang bagian marketnya. Next, dia juga ada thread di mana teman-teman bisa melakukan swap langsung ya di ev.ai-nya, atau teman-teman juga bisa melakukan bridge ya, tinggal memindahkan dari jaringan contoh Arbitrum ke jaringan lainnya seperti itu. Nah, next juga ada discover buat teman-teman yang mau pakai di apps, itu juga bisa. Di sini di apps-nya udah terdaftar banyak, ada Locker, ada HiSwap, ProSwap, ProSele, ini yang terdaftar di ev.ai. Jadi harusnya sudah lebih aman ya, Uniswap, OpenSea. Nah, ini menurut gue bagus. Kenapa? Karena kan banyak tuh ya website-website dApps yang bagus yang kita pakai, ternyata ada website palsunya. Dan ketika kita buka website palsunya dan connect wallet, aset kita bisa dicuri. Nah, kalau di sini kan teman-teman sudah terdaftar nih, teman-teman tinggal pencet aja, otomatis teman-teman nggak perlu lagi tuh buka website palsunya. Jadi teman-teman akan terhindar dari resiko-resiko seperti itu, kayak gitu. Nah, ini juga ada banyak, ada Arbitrum, BSC, Core, ya, ada zkZing, ada Tools, ya, dan masih banyak-banyak lagi lainnya. Teman-teman bisa explore lebih lanjut lagi. Fitur selanjutnya, wallet tentu saja. Nah, teman-teman bisa send ya, bisa send wallet, muncul gas fee-nya. Nah, ini juga bagus. Teman-teman bisa setting, pilih mau pakai slow, recommended ataupun fast. Seperti itu. Terus juga teman-teman bisa scan ya, scan barcode untuk ngirim sesama wallet. Terus juga bisa nambah token di sini kalau teman-teman pengen tambahin tokennya. Di sini juga ada profile, teman-teman bisa akses dan juga setting-setting profil-profil teman-teman ya. Jadi menurut gue sih ini bagus banget, dan kedepannya ev.ai juga akan lebih banyak fitur yang ditambahkan ya. Nah, tapi sebelum videonya habis ya, gue ingatkan sekali lagi, ev.ai ini tuh bukan berarti kalau dia ada ceknya, cek hijau ya. Jadi ev.ai ini sebenarnya juga ada jasa untuk mengaudit suatu project. Misalnya nih teman-teman punya project diaudit oleh ev.ai-nya dan menurut ev.ai-nya bagus, dikasih cek kayak gitu, tik gitu ya. Nah, itu bukan berarti 100% aman, tapi secara smart contract setidaknya itu resikonya lebih kecil. Jadi sekali lagi gue ingatkan, fungsi ev.ai ini bukan sebagai kita mengambil keputusan, tapi sebagai bantu kita melakukan analisa atau Dior. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu pengenalan ev.ai. Nah, menurut teman-teman apakah ini membantu banget buat kalian? Apakah teman-teman akan install? Silahkan tulis saja pendapat teman-teman di deskripsi video ini. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.